Pada waktu saya bicara soal Allah Tritunggal, ada orang dari agama lain yang berkomentar, Tuhannya orang Kristen tuh kok ruwet sekali, sukar sekali dipahami. Mending Tuhan dalam agama saya mudah dicerna, mudah dipahami. Sekarang mikir ya, apakah kamu percaya Tuhan itu maha besar? Kalau memang Tuhan itu maha besar, kira-kira dia melampaui pikiranmu atau tidak? Kalau dia tidak melampaui pikiranmu, dia tidak maha besar. Kalau dia maha besar, dia harus melampaui pikiranmu. Nah sekarang pikir, kalau dia melampaui pikiranmu, kira-kira sukar nggak kamu untuk memahami dia? Justru kalau Tuhan itu sukar dipahami, itu menunjukkan kemahabesarannya dan itu menunjukkan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu tidak mudah dipahami oleh pikiran yang cupet, yang kecil ini. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini mulai dari sini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3 kan? Dan ketiganya adalah satu. Nah ini bukti bahwanya adalah ada ajaran Trinitas. Iya betul. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ini ada keterangannya di sini nih. Ini yang memberi keterangan kan yang menyusun Babel ini sendiri kan? Iya betul. Ayat 7 sampai 8 kata di dalam surga sampai di bumi ada keterangannya nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah. Tidak terdapat naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kemarin kita sudah mendengarkan analogi Trinitas ya dari Pendeta Esra Soru yang menganalogikan Trinitas dengan analogi buah salak. Semisal Pendeta Rizal Lubis juga menganalogikannya dengan kertas sobek, bom dengan ballpoint dan lain sebagainya. Dan kali ini saya temukan kembali sebuah kerumitan yang coba dijelaskan oleh Pendeta Esra Soru menjelaskan tentang dogma Trinitas atau Tritunggal tersebut. Alih-alih bisa membuat faham jemaatnya, kita bisa melihat betapa kebingungannya Pendeta Esra Soru ini di dalam menjelaskan dogma Trinitas atau Tritunggal tersebut. Dan di video selanjutnya kita akan tampilkan kembali sebuah podcast dari Kohdonditan bersama Pesulap Merah, yang mana di situ Kohdonditan menunjukkan sebuah Bible eksklusif yang dicetak cuma 3.000 eksemplar, dan kebetulan Kohdonditan mempunyai itu, di mana di dalam Bible tersebut ada catatan kaki di dalam ayat yang menyinggung tentang Trinitas, dan dikatakan di situ bahwa itu adalah tidak asli. Kalau tidak asli namanya apa? Oke sahabat, kita akan simak dulu kebingungan dari Pendeta Esra Soru sebelum kita tampilkan video dari Kohdonditan bersama Pesulap Merah. Pada waktu saya bicara soal Allah Tritunggal, ada orang dari agama lain yang berkomentar, Tuhannya orang Kristen tuh kok ruwet sekali, sukar sekali dipahami. Mending Tuhan dalam agama saya mudah dicerna, mudah dipahami. Sekarang mikir ya, apakah kamu percaya Tuhan itu maha besar? Kalau memang Tuhan itu maha besar, kira-kira dia melampaui pikiranmu atau tidak? Kalau dia tidak melampaui pikiranmu, dia tidak maha besar. Kalau dia maha besar, dia harus melampaui pikiranmu. Nah sekarang pikir, kalau dia melampaui pikiranmu, kira-kira sukar nggak kamu untuk memahami dia? Justru kalau Tuhan itu sukar dipahami, itu menunjukkan kemahabesarannya dan itu menunjukkan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati itu tidak mudah dipahami oleh pikiran yang cupet, yang kecil ini. Jadi kalau Tuhanmu itu terlalu mudah dicerna, terlalu mudah dipahami, pikirkan, kayaknya Tuhanmu lebih kecil dari pikiranmu. Dan kalau demikian, coba tanya, jangan-jangan Tuhanmu itu bukan Tuhan yang sejati. 2 seconds later. Cuma dimiliki sama pastor doang. Iya. Kenapa? Nggak boleh dimiliki sama jemaah juga? Nggak boleh. Kenapa? Nggak bisa. Nah, ini makanya dibaca nih. Ini kitab suci apa? Kitab suci Katolik. Ini apa? Tidak untuk diperdagangkan. Nah, berarti kan nggak bisa nggak dijual bebas ini. Nggak dijual bebas. Jadi ini hanya cetak sebanyak nih 3.000 eksemplar. Oh, oke. Ya, ini khusus buat calon-calon pastor yang buat belajar di seminari gitu lah. Ini apa? Kitab suci Katolik dengan pengantar dan
catatan lengkap. 2009 kan, Iya. dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi. Percetakan Arnoldus ND. Nah, di seluruh kitab orang Kristen atau Katolik itu yang disebut sebagai bukti bahwa ada ajaran Trinitas itu cuma satu ayat. Apa? Nah, ini gue bukain. Ada di sini. Dan cuma ada di sini doang. Enggak, di sini juga Di ada, sini juga tapi ada. yang di sini nggak ada catatan kakinya. Kalau Oh, di iya. sini ada catatan Oke. kakinya. Nah, ayatnya bunyinya begini. Tolong bacain tapi nggak usah pakai bismillah ya. Iya, ya kali. Wah, bukan betulan ini. Beda server. Nih, ya, 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini mulai dari sini nih. Sebab ada Oh, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kudus, 3 kan? Dan ketiganya adalah satu. Satu. Nah, ini bukti bahwa ini adalah ada ajaran Trinitas. Iya, betul. Dan ada tiga. ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Udah sampai situ ya. Ah. Ini ada keterangannya di sini nih. Ini yang memberi keterangan kan yang menyusun Babel ini sendiri kan? Iya, betul. Ayat 7 sampai 8, kata di dalam surga sampai di bumi, ada keterangannya nih, Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah. Tidak terdapat naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini mah pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti loh. pakai pasti lagi. Iya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Iya, ini yang ada dalam kurung nih. Kan ada tanda kurung tegak nih. Iya, iya, iya. Ya, ini ada 7 hingga 8 ini benar. Nah, ayat 78 ini ada kata kurungnya kan. Di beberapa Bible yang versi lain, ayat ini nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti ini tambahan, bener-bener tambahan. Tambahan. Ini kan tadi bilang apa? Awalnya atau aslinya ini kan adalah sebuah catatan di pinggir halaman. Oh, Nah, terus kemudian apa? Disisipkan ke Iya, dalam ke dalam naskah-naskah. naskah oleh penyalin. Jadi ini sebenarnya adalah awalnya sebuah apa ya? Catatan atau bisa dikatakan kan pemikiran agama. iya, iya, iya. Pemikiran agama yang disisipkan menjadi agama. Ya, teman-teman, anggap saja video ini sudah selesai ya. Karena sudah sangat jelas sekali asumsi dari Pendeta Ezra Soru tentang kebingungannya menjelaskan dogma Trinitas atau Tritunggal sudah terbantahkan dengan sebuah kenyataan yang ada di dalam Bible kepunyaan Pendeta Ezra Soru sendiri. Entah Pendeta Ezra Soru ini mempunyai Bible setebal itu seperti Bible yang dipunyai oleh Kohdonditan, yang mana di situ ada catatan kaki yang menyatakan bahwa dogma Tritunggal atau Trinitas itu pasti tidak asli. Dan tadi sudah dibacakan oleh pesulap merah, pasti tidak asli artinya apa? Palsu. Nah, sangat jelas sekali ya. Data tertulis di dalam Bible yang eksklusif, Bible yang hanya dicetak 3.000 eksemplar dan hanya dipunyai beberapa pendeta saja. Jemaat biasa tidak mungkin mempunyai Bible setebal itu ya, seperti yang dipunyai oleh Kohdonditan. Intinya terbantahkan sudah semua asumsi, semua analogi apapun tentang penjelasan yang sangat rumit dari doktrin Tritunggal tersebut. Kenyataannya di dalam catatan kaki Bible eksklusif tersebut menyatakan bahwa dogma itu adalah tidak asli, pasti tidak asli. Nah, teman-teman, silahkan skip saja, ini hanya sekedar penjelasan dari saya ya. Di sini saya sedikit menambahkan bahwa ternyata ada sebuah lelucon dalam tanda kutip Trinitas tersebut ya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep Holy Trinity. Konsep ini banyak diimani oleh mayoritas orang Kristen ya, umat Kristen di seluruh dunia, baik mereka itu dari pengikut golongan Angelisme atau Katolikisme atau Lutherisme atau Metodisme dan lain sebagainya. Secara umum umat Kristen beriman dengan satu konsep yang disebut Holy Trinity. Dan di dalam ajaran-ajaran Kristen tersebut yang disampaikan oleh gereja-gereja, mereka selalu mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Namun mereka bukanlah 3 Tuhan, akan tetapi satu Tuhan. Tuhan Bapa memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu, Tuhan Anak memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu, dan Tuhan Roh Kudus memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu. Namun mereka
bukanlah tiga Tuhan yang memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu, akan tetapi satu Tuhan yang memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu. Tuhan Bapa adalah seseorang, Tuhan Anak adalah seseorang, dan Tuhan Roh Kudus adalah seseorang juga. Namun mereka bukanlah tiga orang, akan tetapi satu orang. Nah, saya akan bertanya, bahasa apakah ini? Apakah ini bahasa Indonesia? Apakah ini bahasa Inggris? Apakah ini bahasa Zimbabwe? Sepertinya begitu, akan tetapi ia bukanlah bahasa Inggris. Anda mengatakan seseorang, seseorang, dan seseorang, namun mereka bukanlah tiga orang, akan tetapi satu orang. Nah, bahasa apakah ini? Katakan kepada saya, ya, wahai orang Inggris, wahai orang Indonesia, wahai orang Zimbabwe, wahai orang-orang Amerika, wahai orang manapun, apa definisi seseorang di dalam bahasa kalian? Jika Anda memiliki kesamaan yang sulit untuk dibedakan dengan ketiga saudara Anda, kemudian salah seorang dari saudara Anda melakukan tindakan kriminal, maka apakah Anda atau saudara Anda yang lain yang tidak melakukan kesalahan juga dihukum? Tentu Anda akan menjawab tidak. Mengapa tidak? Sedangkan kalian semua sama. Anda akan katakan tidak, sebab dia orang lain, bukan kami. Lalu apa yang menjadikannya orang lain? Anda akan mengatakan kepribadiannya. Jika karena kepribadiannya berbeda Anda katakan dia orang lain, maka ketika umat Kristen mengatakan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya akan katakan bahwa secara logika mereka adalah tiga orang yang berbeda. Ketika Anda mengatakan Bapa, tentu yang Anda maksudkan bukanlah Anak. Dan ketika Anda mengatakan Anak, tentu yang Anda maksudkan bukanlah Roh Kudus. Bukankah demikian? Rasionalitas kita jelas tidak dapat menerima tiga orang yang berbeda sebagai satu orang. Ia akan tetap menganggap ketiga orang yang berbeda tersebut sebagai tiga orang. Jika akal saja tidak dapat menerima hal itu, maka bagaimana kita dapat mengatakan bahwa tiga gambar yang kita lihat seperti satu? Tiga selamanya akan tetap tiga. Keyakinan yang menganggap bahwa setiap makhluk hidup adalah Tuhan atau sama dengan Tuhan dalam pandangan orang yang berakal adalah bentuk pengkhianatan terhadap Tuhan itu sendiri.